Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Faslur Rabi', kita masih melanjut di kitab Aqidatul Awam Nadhoman daripada Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang disyarah di kitab ini. Jalalaul Afham merupakan syarahnya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki yang dibukukan oleh murid beliau Syekh Al-Hajj ke Ihya Ulumuddin hafizahum wa radhiyallahu anhum nafa'ana bihim darini amin. Terakhir di itu Kutubis Sama Faslur Rabi', kita sudah menyelesaikan fasal yang tsalits, fasal yang ketiga tentang para malaikat. Sekarang al-faslur rabi'u fil kutubis samawiyati, fasal yang keempat tentang kitab-kitab samawi. Itu mau nyimak itu sama ini. Kalau duduk sih mau nyimak aja. Mau nyimak ini. Nyimak. Ya enggak apa-apa, kalau tetap ngerti kan enggak apa-apa. Enggak mau nyimak itu. Kutubis samawiyah, kitab-kitab samawi. Pembahasannya seputar Kutubul Mudawwanah al-Arba'ah, yaitu kitab-kitab yang dibukukan yang 4. Ada kitab yang utuh yang dibukukan, itu 4 kitab yang kita kenal: Zabur, Taurat, Injil, Quran, As-Suhuf, dan ada yang berupa suhuf, lembaran-lembaran seperti Suhuf Ibrahim dan Musa. Sekarang dibahas dulu Kutubul Mudawwanah, kitab-kitab yang dibukukan al-Arba'atu yang 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Qala an-nazimu, berkata si penazam rahimahullah Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullah radhiyallahu amin, arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Arba'atun, itu ada 4. Ya, adapun 4 min kutubin, dari kitab-kitab Allah itu tafsiruha, yang itu perinciannya itu adapun perinciannya Tauratu. Perincian yang 4 tadi Tauratu Musa, Tauratnya Musa bil huda, dengan petunjuk, tanziluha, penurunannya dengan membawa petunjuk. Zaburu Dawud wa Injilu ala, Zaburnya Daud dan Injil ala, diturunkan atas Isa, Nabi Isa. Wa Furqanun ala khairil mala, dan Furqan atau Al-Quran atau Furqan, pembeda. Disebut Furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ala khairil mala, diturunkan atas sebaik-baik mala, sebaik-baik pemuka kaum, itu Rasulullah SAW. Al-Mufradat, mufradat kosakata yang ada di bait tadi. At-Tauratu, Taurah itu kila, ada yang mengatakan makna Taurat itu, lafaz Taurat itu kila dikatakan ma'khudun min warad zindu, terambil dari apa? Menyalakan az-zanat, ay kharaja naruh. Zanat itu semacam batu yang untuk menyalakan api. Ya. Untuk menyalakan api. Waro yari atau waro ya, waro yari itu artinya menyalakan api dengan batu itu, dengan batu pemantik api. Ya. Az-zanat, zanat itu zanat dan nar asyalah, batu atau zanat bisa juga kayu. Kayu tertentu, ada pohon tertentu yang digunakan untuk menyalakan api. Biasanya kalau dianukan itu timbul api, itu zanat. Jadi Taurat itu berasal dari kata waro zanat, artinya menyalakan zanat. Waro zanada, seorang menyalakan zanat, menyalakan batu atau kayu itu sebagai api. Ay kharaja naruh waro zanadu, nyala apa zanat, apa batu atau kayu itu. Jadi maknanya kharaja naruh, keluar apinya. Fa inna nurun wa diya, Taurat disebut Taurat karena dia adalah nur, cahaya, dan dia penerang, maka disebut dia Taurat. Dari kata waro artinya nyala. Taurat itu berasal dari kata waro, artinya menyala. Atau sebagian mengatakan Torah.
Torah itu dalam bahasa Ibrani artinya hukum. Di kitab Torah itu kitab hukum, Torah. Wa Zabur, dan Zabur itu Alkitab. Zabur itu sebetulnya maknanya Alkitab. Jadi Zabur sendiri itu maknanya kitab. Wa utliqa ala kitab Daud, dan dipakai untuk menyebut kitab Daud alaihissalam. Zabur. Al-Injilu, Injil, kila ada yang mengatakan ma'khudun minan najl, terambil dari kalimat najl. Apa najl itu? Wa wastikhraju khulasati syai'. Najl itu adalah berusaha mengeluarkan khulasati syai', intisari dari sesuatu. Mengeluarkan intisari dari sesuatu. Wa summiya kitabu Isa, dinamakan kitab Isa alaihissalam ditariknya dengan Injil listikhlasihi nurut Taurah, karena dia mengintisarikan cahaya Taurat, maka disebut dia Injil. Dia kata najl artinya intisari, maka Injil disebut Injil karena dia intisari dari Taurat, mengintisarikan isi dari atau nur dari Taurat, maka disebutlah dia Injil. Dia kata najl artinya intisari. Wa minhu, dan darinya, dari kalimat ini, dari kalimat najl ini, qila dikatakan bagi anak lil walad najlu abi. Anak itu najlu abi. Anak itu intisari dari bapaknya. Titisan dari bapaknya. Najl itu titisan, intisari. Maka Injil disebut Injil karena dia titisan daripada Taurat, intisari ini. Listikhlasihi minhu, karena terintisarikan si anak itu dari ayahnya. Waqila, dan dikatakan kalimat, ada yang mengatakan Injil itu kalimah Yunaniyah, kalimatun Yunaniyah. Bahasa Yunani maknanya al-busyra, kabar gembira. Injil itu bahasa Yunani, kabarnya maknanya kabar gembira. Kenapa Injil disebut Injil? Karena diantara isi Injil ada wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tugas Nabi Isa adalah mubasysyiran, memberi kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul yang ya'ti, yang datang, min ba'di, setelah saya, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Sebagaimana termaktub dalam Injil Yohanes pasal 16. Al-Furqan ismun min asma'il Quran. Furqan itu adalah salah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Maknahu al-fariq. Maknanya Furqan itu adalah al-fariq, pemisah bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Al-Malak, sedangkan Malak itu asyraful qaum. Asyraful qaum. Malak itu adalah mulia-mulianya kaum. Jadi malak itu adalah pemuka kaum. Wal murad bihi huna al-anbiya. Jadi maksud malak di sini adalah para anbiya, para nabi, wal mursalun, para rasul alaihi wassalam. Wa khairul malak, sebaik-baik kelompok para nabi, para mulia-mulianya kaum adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau Nabi Muhammad, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarahnya asyarhu, adapun syarah iku yajibu, itu wajib atas setiap mukallaf, ala kulli mukallafin, ayat takidah, untuk meyakini siapa setiap mukallaf akan sesungguhnya annallaha anzala kutuban, telah menurunkan Allah itu akan beberapa kitab samawiyatan, yang bangsa samawi, yang bangsa langit, kitab-kitab dari langit, auhaha, yang Allah wahyukan kitab-kitab tersebut ila rusuli, kepada para utusan-utusannya Allah, wa anbiya'i, dan para nabi-nabinya Allah. Faminha mudawwanatun, di antara kitab-kitab itu ada yang mudawwanah, yang terbukukan, wa minha ma la ilma lana bihi, atau tercatat, wa minha, dan di antara kitab-kitab itu ada yang la ilma lana, yang tidak ada ilmu bagi kita tentangnya, yang kita tidak mengetahui. Apa dalilnya? Bahwa semua nabi itu pasti ada kitab. Itu di bawahnya itu surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayat 213 itu dalil bahwa Allah menurunkan kitab kepada semua
nabi. Tapi karena semua nabi enggak semuanya kita tahu, kitabnya pun tidak semuanya kita tahu, kecuali nabi-nabi yang Allah beritahu itu 20 nabi. Kitab pun yang cuma Allah beritahu 4 kitab itu dan 2 suhuf. Selain suhuf-suhuf yang lain yang ada di riwayat, situ suhuf syith dan sebagainya. Qala ta'ala, Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidatan. Ada dahulu, ada siapa manusia itu ummatan wahidatan, umat yang satu. Manusia itu hakikatnya umat yang satu dulu. Bapak mereka Adam, agama mereka tauhid sebelum mereka terpecah. Terus kemudian ketika setan masuk membisikkan mereka sehingga muncul penyembahan berhala, faba'atsallahu nabiyina mubasysyirin mundzirin, maka Allah mengutus para nabi sebagai mubasysyirin, pembawa kabar gembira bagi yang taat, wa mundzirin, pembawa peringatan bagi yang durhaka, wa anzala, dan Allah turunkan ma'ahumul kitab, bersama para nabi-nabi itu kitab. Allah turunkan bersama para nabi itu kitab. Jadi setiap nabi itu ada kitab, cuma kita nggak tahu. Yang Allah beritahu cuma 4 kitab itu dan suhuf tadi. Bil haqqi, Allah turunkan kitab-kitab itu dengan benar. Liyaquma bainan nas, supaya menghukum siapa para nabi, supaya Allah antara manusia bima ikhtalafu fi, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan tentangnya. Surat Al-Baqarah 213. Surat Al-Baqarah 213. Ya. Fa'amal mudawana fa'arba'atun. Adapun yang dibukukan itu ada 4 kitab. Wahiyat Tauratu, itu Taurat allati nazalat ala Musa alaihissalam, yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, padanya itu padanya terdapat hudan, petunjuk, hidayah dan nur, cahaya. Suratul Maidah ayat 44. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Allah berfirman, walaqad ataina, dan demi Allah sungguh telah kami datangkan kepada Musa dan Harun al-Furqana, pembeda yang hak dan batil, itu berupa kitab Taurat, wa dhiya'an, cahaya, wa dzikran, peringatan, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Yang dimaksud tidak lain adalah Taurat. Suratul Anbiya ayat 48. Wa hadhihi Tauratu, dan adapun ini Taurat, qad harrafaha, sungguh telah mengubahnya, aktsaru min katib, lebih banyak dari satu penulis, min ruhbanil yahud, dari rahib-rahib Yahudi, liyukhfu ma fi minal haqqi, supaya mereka menyembunyikan ma fi, apa-apa yang ada padanya daripada kebenaran. Ya, di Taurat itu sudah diubah-ubah oleh kebanyakan para juru tulis, para katib, para juru tulis daripada rahib-rahib Yahudi, supaya menyembunyikan kebenarannya, itu tentang kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah SAW. Ya, rubah-rubah. Faladhi indahum, maka adapun yang ada di sisi mereka, minat Taurati sahihati, daripada Taurat yang benar, huwa ba'dua faqat, itu sebagiannya saja. Mereka mengklaim kalau dalam Israel mengenal namanya tanah. Tanah itu perjanjian lama kalau dalam Nasrani. Dalam Nasrani itu namanya perjanjian lama. Israel bilang tanah. Tapi isinya katanya, mau alam kata Israel, enggak, tanah kita ini beda. Itu bukan perjanjian lamanya si Nasoro, katanya si Yahudi. Enggak. Kita punya tanah sendiri. Di antara isinya tanah itu adalah 5 kitab pertama yang mereka klaim sebagai Taurat. Itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini pertama, ini yang mereka klaim, katanya menurut mereka ya, ini klaim mereka ini Taurat katanya. Tapi banyak bukti yang mereka menunjukkan itu bukan Taurat, bukan tempatnya. Di sini membahas, kalau ada waktu nanti baru kita jelentrehkan di Alkitab itu. Ya. Wa qad asbatallahu hadza tahrif fi qouli, dan sungguh telah menetapkan siapa Allah Ta'ala ini penyimpangan fi qouli, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian tamak, kepingin, ayyuminu lakum, afatatma'un, apakah kalian kepingin, ayyuminu lakum, agar hendaknya mereka para
orang ahli kitab itu beriman kepada kalian. Waqad kana fariqum minhum, dan sungguh telah ada siapa fariqun, sekelompok dari mereka ahli kitab, yasmauna kalam Allah, mereka yang mana mereka mendengar kalam Allah, tsumma yuharifunahu, kemudian mereka menyimpangkannya, mimba dima'akalu, setelah apa-apa yang mereka pahami dari kalam Allah itu, setelah mereka pahami mereka simpangkan dari maknanya. Wahum ya'lamun, sangat mereka mengetahui. Qauli itu surah Al-Baqarah ayat 75, juga di surat An-Nisa ayat 46. Qaulu ta'ala, dan adapun firman Allah SWT, qauli ta'ala juga Allah telah menetapkan tahrif, penyimpangan dalam firman Allah Ta'ala, minal ladzina hadu yuharifuna al-kalima amawadhi'i, itu termasuk sebagian dari kelompok Yahudi, mereka yuharifuna al-kalima, sebagian setengah dari kelompok orang-orang yang hadu, yang masuk Yahudi atau orang Yahudi, yuharifuna al-kalima amawadhi'i, mereka menyimpangkan kata-kata itu dari tempatnya. Surah An-Nisa 46. Sebagian mengatakan menyimpangkan kalimat makna dari tempatnya itu, menyimpangkan kata dari tempatnya itu bukan berarti mengganti. Karena menurut tapi sebagian mengatakan ya mereka betul-betul mengganti, kalimat-kalimat itu diganti oleh mereka. Sebagian mengatakan tidak ganti, cuma membacanya dirubah, cara bacanya dirubah. Karena perlu diketahui huruf Ibrani itu seperti huruf Arab, bahkan huruf Arab ini terambil dari huruf Ibrani, yang mana huruf Ibrani itu terambil dari huruf paku bangsa Punisia. Ya. Maka abjadnya sama. Alif, mereka bilang alef. Ba, mereka bilang bet. Jim, mereka bilang jimel. Dal, mereka bilang dalet. Ya, alif, ba, jim, dal. Alef, bet, jimel, dalet. Dalam abjad Ibrani. Dan mereka juga punya harokat. Memang bahasa Arab itu tulisannya itu terambil dari tulisan Ibrani. Zaid bin Sabit itu kan, lihat di mana, di Sahih Bukhari dan juga riwayat yang lain, Zaid bin Sabit itu disuruh oleh Rasulullah pelajari tulisan ahli kitab. Nah dari situ diambil abjad Arab itu, diambil dari tulisan ahli kitab itu, dari abjadnya Ibrani, sehingga mirip. Abjad Arab ada i'rab, orang Ibrani juga punya i'rab, mereka punya harokat. Jadi yang dimaksud menyimpangkan itu menurut sebagian pendapat, itu cara bacanya, harokatnya, titiknya itu dirubah-rubah titik sama harokatnya, sehingga maknanya berubah, bukan menghapus sama sekali. Ada yang mengatakan begitu, karena nggak ada satupun yang bisa menghapus kalamullah. Sebagian pendapat ulama begitu, karena nggak mungkin seorang bisa menghapus kalamullah. Jadi yang mereka paling banter mereka lakukan, mereka simpangkan titik sama harokatnya, sehingga maknanya berubah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terutama tentang nama Muhammad. Ya. Ini. Mim he, mem he, mem dalet. Muhammad dalam abjad bahasa Ibrani. He itu ha. Kalau ha itu mereka bilang he. Yahweh, Yahweh itu yod, yod itu ya. Dalam bahasa abjad Ibrani yod. Dalam abjad Arab itu ya. Yahweh, ya, ha, waw, ha. Yod, he, fef, he. Fef itu waw. Dalam bahasa abjad Ibrani. Az-Zabur, Allahu a'lam bishawab. Zabur, Injil, Quran nanti belum. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafana bi annana qad tarafana wa annana sarafana ana Allah jarafana fatub alaina tauba awsilu kulla awba wa sullana al-awrati amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil qillani wa kulli dhi ma'abba
أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول يا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الأب وآله وصحبه إذا تخصص بي والحمد لله بالبدء يا ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه لنا وقرباتنا في ديننا مع القدر وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأغل أتيا علما وأرضى بالخير ونقفى كل شر ربنا اغفر لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى العقيدة أهلا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعل من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خالق أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الفاتحة